Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di channel SDIT Salsabila 2 Klasman bersama Pak Budi dalam pembelajaran matematika bangun ruang. Kali ini kita akan belajar 3 poin utama. Yang pertama, panjang rusuk total pada kubus dan balok. Yang kedua, luas alas dan akar kuadrat. Yang ketiga, luas permukaan kubus dan balok. Sebelum kita mengawali pembelajaran kali ini, maka alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari kali ini nanti bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu menghitung panjang rusuk total pada kubus dan balok. Ya, yang pertama, mencari panjang rusuk total pada kubus. Coba perhatikan gambar kubus ABCD EFGH. Yang pertama, ini rusuk yang pertama, kemudian yang ini rusuk yang kedua, ini rusuk yang ketiga, rusuk keempat, rusuk kelima, rusuk keenam, rusuk ketujuh, rusuk kedelapan, rusuk ke-9, rusuk ke-10, rusuk ke-11, dan rusuk ke-12. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai sifat-sifat kubus. Jadi kubus itu total rusuknya ada 12. Nah, dari rusuk tersebut, kubus memiliki rusuk yang sama, semua panjangnya sama. Sehingga kita dapat tuliskan rumus panjang rusuk total, yaitu 12 dikali rusuk. Karena rusuknya totalnya ada 12, nah rumusnya adalah 12 kali R atau 12R. Nah, sebagai contoh, sebuah kubus memiliki panjang rusuk 4 cm. Tentukan panjang rusuk totalnya. Nah, jawab. Kita tuliskan R rusuknya sama dengan 4, maka kita langsung bisa masukkan pada rumus panjang rusuk total pada kubus, yaitu 12R sama dengan 12 dikali R sama dengan 12 dikali 4, hasilnya adalah 48 cm. Sehingga panjang rusuk totalnya adalah 48 cm. Paham ya? Nah, sebagai contoh dalam soal cerita, dalam kehidupan sehari-hari, misalkan Pak Budi ingin membuat kerangka kubus dengan menggunakan kawat. Kerangka kubus yang akan dibuat Pak Budi sebanyak 2 buah dengan panjang rusuknya 6 cm. Berapa panjang kawat yang dibutuhkan Pak Budi agar kawat tersebut dapat membentuk 2 kubus? Nah, caranya adalah yang pertama, ini kerangka. Sebagai contoh, kerangkanya seperti ini ya. Ada 2. Karena Pak Budi ingin membuat 2 buah kubus, maka dibutuhkan 2 kerangka. Nah, ini kerangka 1, ini kerangka 2. Kita tahu bahwa panjang rusuknya itu adalah 6 cm. Rusuknya 6 cm. Maka panjang rusuk totalnya adalah 12 kali R atau 12R.
Karena ada 2, maka rusuk totalnya 2 dikali 12 R. Maka tinggal kita masukkan panjang rusuk 6 cm ini pada rumus 12R. Jadi sama dengan 2 dikali 12 dikali 6. Hasilnya adalah 144 cm. Jadi panjang kawat yang dibutuhkan Pak Budi untuk membuat 2 kerangka kubus adalah 144 cm. Ya, mudah ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi mencari panjang rusuk total pada balok. Nah, coba perhatikan balok yang ada pada layar ya. Ini adalah ukuran panjang, ini lebar, yang ini adalah tinggi. Jadi yang ukuran panjang rusuk pada balok ini ada 4 ya, ukuran panjang. Nah, ukuran panjang ini totalnya ada 4. Kemudian yang berwarna merah ini, yang lebarnya ini juga ada 4 dengan ukuran yang sama. Nah, yang berwarna biru ini adalah ukuran tinggi dan tingginya ini juga sama. Nah, di sini adalah panjangnya, kemudian lebarnya dan tingginya. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa panjang rusuk total karena panjangnya ada 4, lebarnya ada 4, tingginya ada 4, maka kita bisa tuliskan 4 dikali panjang ditambah 4 dikali lebar ditambah 4 dikali tinggi. Agar lebih paham, maka sebagai contoh soalnya, sebuah balok memiliki panjang 7 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 3 cm. Tentukan panjang rusuk balok tersebut. Tinggal kita masukkan saja pada rumus panjang rusuk balok, yaitu 4P tambah 4L ditambah 4T. Nah, 4 dikali 7 karena panjangnya 7, ditambah 4 dikali 5 karena lebarnya 5, ditambah 4 dikali 3. Nah, Pak, kenapa kok dikasih kurung? Nah, kurung ini itu untuk dikerjakan terlebih dahulu, karena dalam operasi perhitungan di sini terdapat tanda operasi perkalian dan penjumlahan. Kalau ada perkalian dan penjumlahan seperti ini, maka harus dikerjakan terlebih dahulu yang perkalian, sehingga kita kurung. Nah, selanjutnya hasilnya berapa? 4 dikali 7 itu 28, 4 dikali 5 20, 4 dikali 3 12. Nah, dari hasil ini kita jumlahkan diperoleh 60 cm. Jadi, panjang rusuk total adalah 60 cm. Ya, paham ya? Nah, selanjutnya soal cerita pada panjang rusuk balok. Sebagai contoh, sebuah akuarium berbentuk balok akan diberi pelindung pada bagian tepi akuarium dengan ukuran panjang 20 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 15 cm. Tentukan panjang pelindung yang digunakan untuk melindungi akuarium. Nah, ini ilustrasi atau gambarnya seperti ini. Jadi yang akan diberi pelindung yaitu yang di bagian ini. Kerangkanya di sini ya. Nah, jadi kita tuliskan P-nya sama dengan 20 cm, L-nya 10 cm, tingginya 15 cm. Tinggal kita substitusikan saja pada rumus panjang rusuk total berapa? Yaitu 4P tambah 4L dan 4T. Sama dengan 4 dikali 20 karena panjangnya 20 ditambah 4 dikali lebarnya 10 ditambah 4 dikali tingginya 15. Sehingga diperoleh 4 dikali 20 yaitu 80, 4 dikali 10 yaitu 40, 4 kali 15 yaitu 60. Sehingga totalnya adalah 180 cm. Jadi, panjang pelindung yang dibutuhkan untuk melindungi akuarium
adalah 180 cm. Mudah bukan ya? Tentu kalau sering latihan pasti bisa. Nah, selanjutnya kita akan belajar materi tentang luas, alas, dan akar kuadrat yang nanti akan dijelaskan oleh Bu Anggi. Nah, pada materi kali ini, Bu Anggi akan menjelaskan hubungan akar pangkat 2 dengan luas alas kubus. Sebelum kita belajar tentang hubungan akar pangkat 2 dengan alas kubus, maka Bu Anggi akan mengingatkan kembali bagaimana cara mencari akar pangkat 2. Sebelum kita mencari akar pangkat 2, kita harus menentukan dulu hasil pangkat 2 dari bilangan 1 sampai 10. Misalkan 1 kuadrat sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Berikutnya 2 kuadrat sama dengan 4. 3 kuadrat sama dengan 9. 4 kuadrat sama dengan 16. 5 kuadrat sama dengan 25. Berikutnya 6 kuadrat sama dengan 36. 7 kuadrat sama dengan 49. 8 kuadrat sama dengan 64. 9 kuadrat sama dengan 81. Dan 10 kuadrat sama dengan 100. Nah, misalkan kita akan mencari akar dari 144. Nah, karena akar pangkat 2, maka seperti akar pangkat 3 kemarin, akar pangkat 3 berarti dihitung 3 angka dari belakang. Karena akar pangkat 2 dihitung 2 angka dari belakang. 1, 2. Maka ini kita garis. Nah, selanjutnya kita akan mencari akar pangkat 2 dari 144. Kita lihat angka paling belakangnya dan paling depannya. 4. 4 adalah bilangan kuadrat dari berapa, anak-anak? Kita cari dulu. Oh, yang nilainya 4 itu adalah yang 2 kuadrat dan 8 kuadrat. Maka kita tulis dulu bagian belakangnya antara 2 dan 8. Selanjutnya 1. Hasil dari bilangan kuadrat berapa yang bisa masuk di 1? Kalau 4 terlalu banyak, maka yang bisa adalah 1. Berarti akar pangkat 2 dari 144 antara 12 dan 18. Selanjutnya kita harus buktikan. Misalkan kita ambil 12. Nah, kita kalikan. Apakah betul? 2 kali 2, 4. 1 kali 2, 2. 2 kali 1, 2. 1 kali 1, 1. Kita jumlahkan. 4, 4, 1. Oh, ternyata betul. Maka akar dari 144 sama dengan 12. Nah, ini adalah jawabannya. Begitu. Berikutnya contoh yang kedua, misalkan. Misal akar dari 1225. Nah, kita hitung lagi seperti tadi. Hitung 2 angka dari belakang. 1, 2, maka digaris. Nah, selanjutnya 25, kita ambil angka yang paling belakang dan yang paling depan. 5, yang belakangnya 5, yang bisa masuk siapa? Ini. Nah, berikutnya, berarti kita tuliskan huruf belakangnya, angka belakangnya 5. Berikutnya 8, 8 ada 12. Ini ya, kita ambilnya 2 angka, 12. Nah, 12 yang bisa masuk angka berapa? 16. Oh, terlalu banyak. Berarti yang bisa masuk adalah angka 9. Berarti 9 itu adalah 3 kuadrat. Maka kita tuliskan 3. Sehingga akar dari 1225 sama dengan 35. Begitu anak-anak, cukup jelas. Nanti kalian ulangi kembali cara ini. Baik anak-anak, tadi sudah dijelaskan bagaimana cara mencari akar pangkat 2 oleh Bu Anggi ya. Sekarang kita akan belajar hubungan akar pangkat 2 dengan luas alas kubus. Di sini ada kubus ya.
Pak Budi ambil salah satu contoh di alasnya. Di sini alasnya ya, karena alas itu berarti di bawah. Seperti alas kaki, maka di bawah. Nah, begitu juga dengan alas kubus, berarti di bawah. Nah, kita ambil alasnya, dan kita tahu bahwa ini itu merupakan rusuk. Ya, merupakan rusuk. Dan kubus itu rusuknya sama semua, sehingga kita bisa tuliskan luas alasnya itu adalah rusuk kali rusuk atau rusuk kuadrat, rusuk pangkat 2. Sehingga hubungan akar pangkat 2 dengan luas alas kubus, itu panjang rusuk kubus. Ketika kita ingin mencari panjang rusuk kubus, itu bisa dicari dari akar luas alas kubus. Nah, masih bingung ya? Oke, lebih jelasnya harus pakai contoh. Nah, untuk contoh soalnya, sebuah kubus memiliki luas alas 169 cm persegi. Jadi luas alas kubusnya itu adalah 169 cm persegi. Tentukan panjang rusuk kubusnya. Bagaimana cara mencari soal seperti ini? Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, yang pertama adalah kita tuliskan bahwa panjang rusuk kubus itu adalah luas alas kubus. Jadi ini adalah luasnya, kita masukkan ke dalam akar kuadrat. Kalau akar kuadrat itu tidak ditulis angka 2 ya, tapi kalau akar pangkat 3 itu ditulis pangkat 3. Jadi kalau akar kuadrat tetap seperti ini ya. Maka bagaimana cara menyelesaikannya? Seperti yang sudah tadi dicontohkan oleh Bu Anggi. Jadi, kita ambil 2 angka dari belakang. 2 angka dari belakang, yaitu 9, 6. Berarti di antara 1 dan 6. Ya, kita kasih pembatas ya. Nah, sekarang fokus pada angka 9-nya. Fokus pada angka 9. Kita lihat angka berapa yang dipangkatkan 2 itu belakangnya 9. Nah, kita lihat tabel. Yaitu 3 dan 7. Kenapa? Karena belakangnya 9. 3 pangkat 2 kan 9. 7 pangkat 2 kan 49. Berarti ada 2 pilihan. 3 dan 7. Nah, sekarang kita lihat angka yang depan. Angka yang depan ini adalah 1. Angka berapa di tabel ini yang ketika dipangkatkan 2 itu hasilnya 1 atau kurang dari 1? Nah, hanya 1. Berarti angka 1. Kita bisa tuliskan di depannya 13 di sini atau 17. 13 atau 17. Sekarang kita buktikan dari 13 sama 17. Ambil salah satu dulu, 13. Nah, setelah kita hitung, ternyata hasilnya 13 dikali 13 itu adalah 169. Sama dengan hasil ini. Maka yang 17 itu tidak dipakai. Berarti akar dari 169 adalah 13. Nah, jadi panjang rusuk kubus tersebut adalah 13 cm. Mudah ya anak-anak semuanya? Nah, kita sudah masuk ke materi yang ketiga, yaitu luas permukaan kubus dan balok. Nah, kita akan menghitung luas permukaan kubus. Coba perhatikan kubus ABCD, EFGH. Ya, dulu kita sudah pernah mempelajari tentang sifat-sifat kubus, yang mana kubus itu memiliki berapa sisi? 6 sisi. Sisi yang pertama yaitu sisi ABFE. Sisi yang kedua, yang belakang, yaitu DCGH. Sisi yang kiri yaitu ADHE. Sisi yang kanan yaitu BCGF. Dan sisi yang bawah yaitu ABCD. Sedangkan sisi yang atas yaitu EFGH. Nah, kita ambil salah satu sisinya yang bawah, yaitu sisi alas. Nah, kita tahu bahwa ini itu merupakan rusuknya pada sebuah kubus itu semua sama. Sehingga kita simbolkan dengan R ya.
Maka luas alasnya yaitu R pangkat 2 atau R kuadrat. Karena totalnya ada 6 sisi, maka kita bisa tuliskan rumusnya, yaitu luas permukaannya adalah 6 kali R kuadrat. Jadi sisi seperti ini tuh totalnya pada kubus kan ada 6, sehingga kita bisa tuliskan 6R kuadrat. Sebagai contoh, agar lebih paham, sebuah kubus memiliki rusuk 3 cm. Tentukan luas permukaan kubus tersebut. Nah, tentu kita harus tuliskan terlebih dahulu rusuknya R sama dengan 3. Karena kita sudah tahu rusuknya adalah 3, maka tinggal kita substitusikan pada rumus luas permukaan kubus, yaitu 6R kuadrat. Sehingga 6 dikali 3 kuadrat sama dengan 6 dikali 3 kuadrat, yaitu 3 dikali 3. Sama dengan totalnya ada 54 cm persegi. Jadi, luas permukaan kubusnya adalah 54 cm persegi. Ingat, jangan lupa menuliskan satuannya. Karena satuan luas itu adalah cm persegi. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang luas permukaan balok. Di sini ada balok ya. Diketahui ini merupakan panjangnya atau disimbolkan dengan huruf P. Kemudian yang ini lebarnya. Dan yang ini adalah tingginya. Ya. Oke. Total ada 3 pasang sisi dengan ukuran yang berbeda. Mana saja? Depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Sehingga kita bisa tuliskan luas permukaannya. Nah, ini sisi yang atas. Kemudian yang ini adalah sisi yang bawah. Di sini ada panjang, di sini ada lebar. Sehingga karena ada 2 sisi, maka kita bisa tuliskan 2 kali panjang kali lebar. Kemudian yang depan sepasang dengan yang belakang. Nah, yang depan itu panjang dikali tinggi. Karena ada 2, maka 2 kali panjang kali tinggi. Kemudian yang samping kiri dan samping kanan, yaitu lebar dan tinggi. Sehingga kita bisa tuliskan 2 kali lebar kali tinggi. Nah, maka kita bisa tulis ringkasnya yaitu 2 kali P kali L itu 2PL ditambah 2PT ditambah 2LT. Atau kita bisa juga menggunakan rumus 2 dalam kurung PL ditambah PT ditambah LT. Kenapa bisa seperti ini? Ini merupakan sifat komutatif dalam matematika. Ya. Untuk lebih jelasnya, sebagai contoh soalnya adalah sebuah balok memiliki panjang rusuk 7 cm, lebar 2 cm, dan tinggi 3 cm. Tentukan luas permukaan balok tersebut. Nah, singkatnya, P sama dengan 7 cm, L sama dengan 2 cm, dan T sama dengan 3 cm. Dari ketiga angka ini, kita masukkan ke dalam rumus luas permukaan. Sehingga kita peroleh 2, P-nya adalah 7 dikali L, yaitu 2, ditambah 7 dikali 3, ditambah 2 dikali 3. Kenapa kok ada 2 kurung seperti ini? Ini adalah kurung yang luar, yaitu yang ini. Nah, yang dalam ini Pak Budi tambahkan karena ada unsur perkalian. Sehingga kalau ada unsur perkalian bertemu dengan unsur penjumlahan seperti ini, maka harus didahulukan yang perkalian. Kemudian kita langsung dihitung 7 kali 2 14, 7 kali 3 21, 2 kali 3 adalah 6. Yang di dalam kurung kita selesaikan terlebih dahulu. 2 dikali 4, 1. Jadi totalnya ini adalah 41. Sehingga 2 dikali 41 hasilnya adalah 82. Jadi luas permukaan balok tersebut adalah 82 cm persegi. Begitu anak-anak? Nah,
Saya rasa pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga apa yang kalian pelajari bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semuanya. Bila ada kekurangan dan salah kata dari Pak Budi, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.